Darsunal anna al-lughatul arabiyah. Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat berlimpah, karena atas kenikmatannya lah kita dapat melaksanakan dan melanjutkan KBM pada malam hari ini yang insya Allah diridhoi oleh Subhanahu wa taala, dan kita diberi keikhlasan dan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah memasuki pelajaran 4 dan kita sudah selesai di pelajaran itu. Wa qabla an nabda'a darsanal jadidah uridu an as'alakunna an darsinal madhi. Sebelum memasuki pelajaran yang baru, saya akan menanyakan pelajaran yang kemarin. Sudah siap, Bu? Insyaallah, Ustaz. Al-muraja'ah. Ma darasna fid darsi al-awwal. Apa? Hadza. Sahih, hadza. Ma mana hadza? Ismul isyarah apa? Ismul isyarah. Al-mufradat. Lil mufradatil mudzakkaril qoribi. Lil mufradil mudzakkaril qaribi. Ahsantunna. Kemudian kita juga belajar apa? Adawatul istifham. Uzkurnaha. Sebutkan coba apa saja. Adawatul istifham. Hanya ada 3 ya, hanya 3. Ma'aman. Mana yang akil? Man. Man, sahih. Yang gairu akil? Ma. Yang gairu akil adalah ma. Yang kedua-duanya? Sahih. Tapi apa? Jawabannya harus ada na'am atau la. Kemudian Mada darasna fid darsi tsani. Dzalika. Ismul isyarah untuk apa? Dzalika. Lil mufradil mudzakkaril ba'idi. Ahsantunna. Kemudian ada watul istifhamnya sama seperti pelajaran pertama. Baik. Ma darasna fid darsi tsalisi. Al wa atharuha fil kitabati wal ma'na. Al. Kemudian yang kedua apa? Al huruful qamariyah Syamsiyah. Ahsantunna. Nah, di sini perbedaan antara al dan tidak pakai al gimana? Dari segi kitabah. Kita ulang-ulang terus. Qamariyah, tuktabu, wa tuntaku. Bukan yang itu. Bukan. Yang pakai al sama yang tidak pakai al. Yang pakai al tidak boleh yang ada spesifik. tanwin. Yang Ya, tidak pakai al sahih. harus ada tanwin. Ya, sahih. Ahsantunna. Yang enggak pakai al itu harus tanwin, yang pakai al itu tidak boleh tanwin. Baik. Kemudian dari segi makna gimana? Dari segi makna ada yang tahu?
Kalau ada Ada al al berarti spesifik. benda itu sudah bisa Sudah disifati. disifati. Tuktabu wala tuntaku. Kalau ada al berarti apa? Dari segi makna dia maknanya Sudah bisa disifati. Sudah ma'rifah. Ma'rifah. Rifah. Ma'rifah itu apa? Satu-satu apa satu dua ya? Apa? Dua ya? Yang kamu 12, sekian 1268. Kalau yang 1,8. Aduh. Siapa tadi, Bu Kurnia bukan? Ya, lanjut. Tadi dari segi makna gimana? Ayo. Yang pakai al maknanya ma'rifah. Apa itu artinya ma'rifah? Benda yang sudah Bisa disifati. Disifati. sudah ditentukan, sudah dilihat sebelumnya, sudah atau spesifik. Spesifik. Kemudian yang kedua, yang nggak pakai al atau dia itu bertanwin, berarti dia maknanya apa? Nakiro. Nakiroh. Belum di- Nah, Nakiro. nakiro. Nakiro maknanya apa? Masih Non-spesifik. Belum ditentukan. Non-spesifik. Spesifik. Ahsantuna. Kemudian belum juga ditentukan atau belum dilihat sebelumnya, gitu ya? Atau belum dilihat sebelumnya. Misalnya apa, Bu? Beda antara baitun sama al-bait. Al-baitu. Bedanya apa dari segi makna? Kalau baitun belum dilihat sebelumnya. Kalau al-baitu berarti sudah dilihat, sudah ditentukan, sehingga kita Sudah bisa ditentukan. mensifati apa? Sehingga kita dapat mensifati benda tersebut. Misalnya Benda apa? tersebut. Al-baitu kabirun. Bihun. Al-baitu Nazifun. gitu ya. Terus yang kedua al-huruful qamari wa syamsiyah. Di sini perbedaannya apa? Baru. Tadi apa yang huruful qamari apa? Tuktabu Watun toku. wa tuntaku. Apa artinya tuktabu wa tuntaku? Ditulis Ditulis dan diucapkan. Ditulis dan diucapkan. Ucapkan. Kemudian kalau huruf syamsiyah gimana? Tuktabu Tuktabu walat. wala tuntaku. Apa artinya? Ditulis Tertulis dan tidak diucapkan. diucapkan. Maksudnya yang tidak diucapkan itu apa, Bu? alnya. Lamnya ya. Lamnya. Lamnya tidak dibaca sama sekali. Terus yang terakhir, kita baru masuki pelajaran keempat kemarin. Apa saja yang dipelajari? Madarosna fid darsir rabi'i. Huruf jar. Naam, ba'du hurufil jar, sebagian dari jar. huruf jar. Jar. Apa saja yang kita pelajari di sini? Huruf jarnya. Fi ala. Fi ala min ila. Naam, fi alamin ila. Pada dasarnya fi artinya apa? Tidak. Di dalam, Di dalam. ya, benar ya. Tapi Di kalau dalam. di atau pada kayaknya kurang tepat. Jadi kebanyakan fi itu di atau pada, bahkan ada yang di dalam. Kebanyakan sih artinya di dalam. Kebanyakan di dalam. Dalam. Kalau ala pada dasarnya apa? Di Di atas. Di atas. Oh ya, saya pengen nanya Bu Asroha. Ahlan Bu Asroha. Kemarin Ya itu Pak, Ustaz apa? ujian ya, pengen akselerasi ya. Oh, iya Ustaz. Terus gimana jadinya? Lagi kata Ustaz Tohar tunggu kabar ya gitu. Tapi sampai sekarang belum ada kabar Ustaz. Ya udah saya tunggu aja deh. Gitu. Tapi minta izin Ustaz. Oh, Afan sebelumnya belum izin dulu sama Ustaz ya. Iya, nggak apa-apa. Saya tetap ngikutin Ustaz juga karena
baru kali ini saya ngikutin bahasa Arab itu ada pembahasannya yang lebih banyak gitu Ustaz. Ini kan memang dari Boleh Luga Ustaz? gitu-gitu aja. Ya, Taib. Enggak, itu kayak Ustaz kan ada penjabarannya. Ya, nanti di Tanwin ustadz yang kayak lain gitu. juga, Tanwin itu apa? bahkan yang di ustadz yang lain tuh malah lebih banyak lagi, mungkin kayak Ustadz Tohar itu penjelasannya kayaknya lebih banyak daripada saya. Ya, intinya nggak apa-apa kalau Ibu mau pindah ke semester 2, kan pinginnya semester 2 kan? Atau pengen ikut dua-duanya Semester sekalian? 2 itu ya Ustaz? Ya nggak apa-apa sih kalau ikut dua-duanya. Ya, biar maksud saya lebih begitu. matang. Tapi Ya, kalau tugasnya yang ini kalender kan nggak, Bu? pembahasannya diusahakan Ustadz. Nanti Ya. kalau misalkan telat saya konfirmasi sama Ustadz. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Biar lebih matang. Masya Allah ikut dua-duanya. Doakan Semoga Ustadz ya. istiqomah, Bu ya. Mudah-mudahan bisa dua-duanya. Ya. Amin. Ya. Ya Allah, amin. Semoga istiqomah. Amin. Ya, taib. Kita lanjutkan. Yaitu ba'du hurufil jar. Ba'du hurufil jar yang mana sebagian dari harfu jar. Kita sudah menjelaskan bahwasanya semua harfu jar itu ada berapa? 20. 20. Ada yang asli, tapi kalau penjabarannya lagi nanti ya, tambah banyak lagi. Jadi dosen saya pernah menjelaskan ada harfu jar yang asli itu ada 9, ada yang zaidah, ada yang tambahan saja, ada yang syabihun bizaid. Nah, apa itu syabihun bizaid? Ya pokoknya seperti itu, Bu ya. Jadi perkenalan aja. Jadi sebenarnya harfu jar itu dibagi menjadi 3. Yang kita pelajari ini sebenarnya yang asli, yang termasuk dari 9 yang ini. Sebenarnya yang lain itu hanya tambahan saja. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami? Ya. Nah, jadi ada 4 ya, ada 4. Nanti di pelajaran 5 mungkin dikenalkan satu lagi mungkin harfu jarnya. Pelajaran keempat ada fi alamin ila. Kemudian apa lagi yang dibahas? Apa? Al-alamul mu'annats la yunawan. Yang kedua yaitu ada watul istifham, yaitu mada, aina, min, aina. Mada sama dengan apa, Bu? Ma, gitu ya. Ini Mada sama dengan ma, gitu aja. Jadi sama, artinya sama. Aina apa artinya? Mana? Artinya Di di mana? Kalau dalam bahasa Arab gimana artinya? As-su'alu an apa? Anil makan. As-su'alu anil makan. Saya belum pernah nulis ini, Bu ya, di sini. Kayaknya ada kan belum di Ada slide-nya? Ustadz. ada. Masa nggak ada? Di buku ibu udah ada belum di kaidah? Di pelajaran keempat. Coba dilihat. Jadi aina itu adalah sama ya, min aina sama min aina sama yaitu apa? As-su'alu As-su'alu Anil makan. makan. Apa artinya makan? Bukan makan-makan. Pertanyaan tentang tempat. Bukan makan-makan, Bu ya. As-su'alu anil makan. Berarti pertanyaan Tentang untuk tempat, tentang tempat. As-su'alu anil makan. Terus, al-alamul mu'annats la yunawan. Ma makna hadhil jumlah? Nama yang tidak boleh ditanwin. Nama mu'annas. Mu'annas itu apa? Perempuan. Nama-nama perempuan ya itu sebenarnya tidak boleh tanwin. Mau ada yang tak marbutohnya, mau nggak ada, tetap nggak boleh tanwin. Contohnya apa? Fatimatu, Zainabu. Zainabu kan nggak ada taknya kan? Tetap dia dianggap perempuan karena nama perempuan. Dan tidak boleh apa, Bu? Tanwin. Berarti secara otomatis kita juga dikenalkan nama-nama laki-laki yang mana lawan dari ini.
dia harus tanwin. Ya, kayak apa, Bu? Abbasun. Apalagi? Muhammadun. Muhammadun. Apalagi? Hamidun. Aliyun. Hamidun. Ammarun. Apalagi? Aliyun. Ali. Yasirun. Ya, Aliyun. Terus? Ada lagi? Yasirun. Yasirun. Masya Allah. Gitu, Bu ya. Nah, kemudian untuk kembali lagi ke harfu jar. Apa pengaruhnya jika kata tersebut diawali oleh harfu jar? Atau didahului oleh harfu jar? Apa yang terjadi? Kasroh. Nah, contohnya apa? Ditarik, Bu ya. Yang terjadi adalah dia ditarik harokatnya sehingga menjadi kasroh. Yang sebelumnya alba itu menjadi fil Baiti. Baik. Yang sebelumnya al-hammamu menjadi fil hammami. Ya, fil hammami. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pelajaran yang baru, yaitu pelajaran kelima. Yakin nggak ada? Ustaz boleh nanya nggak Iya. Ustaz? Ya, boleh. Tanya aja. Kalau misalnya yang predikatnya itu di depan itu khoroja aja atau gimana ya Ustaz? Bu Nani ya. Predikat. Kenapa predikat? Kalau itu kan ada kata kerjanya jadi di depan gitu ya Ustaz ya? Ya. Kalau bahasa Arab yang kita pelajari selama ini, kata kerjanya di depan dulu, Bu ya. Harus yang di depan. Gimana? Terus kenapa? Bingung, masih bingung. Jadi artinya tetap sama, Bu. Artinya tetap sama. Kalau kita terjemahkan sama saja. Kharaja Muhammadun minal baiti. Apa artinya? Muhammad keluar dari Kita artikan sesuai dengan bahasa kita. Muhammad keluar dari rumah. Jadi bukan keluar Muhammad dari rumah, kan aneh jadinya. Jadi kita artikan sesuai dengan bahasa kita. Gitu, Bu ya? Bisa dipahami? Berarti nanti semua kata kerja di depan gitu ya Ustaz? Ya, nanti selama ini yang kita pelajari begitu. Nanti ada juga kata kerja ini diakhirkan nanti ya kita pelajari insya Allah nanti. Gitu, Bu ya? Sementara yang kita pelajari predikatnya harus di awal kalimat. Gitu ya, di awal kalimat. Nah, Secara penerjemah ya kita sesuaikan dengan bahasa kita, Bu ya. Jangan bingung, Bu, jangan bingung. Tapi penulisannya kaidah bahasa Arab gitu ya, Ustaz? Ya. Ada lagi? Itu huruf jar itu, Ustaz, Ya. untuk penulisannya itu untuk berlaku untuk semua huruf jar itu yang diakhiri kasroh. Ya, sahih. Selalu kasroh setelah harfu jar. Fil baiti alal maktabi minal, kecuali kalau nama daerah ya. Mungkin min Jakarta. Kemarin kita udah belajar belum? Udah ada di asalib belum? Ana min Jakarta. Sudah ada belum? Ada Ustaz. Nah, kecuali nama daerah itu memang tidak boleh berubah-berubah harokat terakhirnya, gitu ya. Nah, itu Ustaz, udah tanya, Ustaz. paten. Ya, silakan. Itu tadi yang terkait min yang Ana min Jakarta, kenapa dia min, tapi yang lain yang di akhir-akhir itu pelajaran itu jadi minal. Nah, ada yang tahu jawabannya? Saya pernah menjelaskan sepertinya. Iltiqa'us sakinain. Namanya kaidah iltiqa'us sakinain. Bertemunya dua sukun. Min sukun, nun sukunnya. Al itu sukun di lamnya. Berarti otomatis apa? Minal. Minal. Walaupun al-samsiyah, Bu ya, al-samsiyah. Kalau al-samsiyah seakan-akan setelah lamnya itu misalnya huruf sin, ya kan? Minas sayyarati misalnya. Sayyarah, minas sayyarah. Jadi huruf yang double itu biasanya adalah gabungan dari sukun sama huruf yang berharokat. Makanya
itu dianggap iltiqaus sakinain. Gitu Bu ya? Bisa dipahami? Masih bingung nggak? Belum terlalu paham Ustadz. Kalau yang awal kan min Jakarta, kenapa dia enggak minal Jakarta gitu? Contoh yang di min Jakarta. Setelah min itu sukun berharokat tidak Bu? Setelah min? Berharap. Ya, berharokat Harokat kan? Jakarta. Dia harokatnya fathah kan jimnya. Kita iya. fokus ke setelah huruf nunnya. Oh. Nah, kemudian kalau kita minal baiti ya. Minal baiti yang paling gampang kelihatan sukunnya. Minal baiti. Minal baiti. Kenapa kok minal baiti bukan min al baiti? Ya karena al di situ kalau di tengah tidak mungkin dibaca hamzatul wasalnya ya. Itu namanya hamzatul wasal. Kemudian kita fokus ke huruf lamnya, Bu. Kita fokus ke huruf lamnya. Nah, kalau seandainya kita sukun di sini, berarti kan sukun ketemu sukun, Bu ya. Jadinya gimana? Makanya sukun yang pertama itu harus ngalah. Sukun yang pertama harus ngalah, harus dikasih tanda harokat selain sukun. Berarti apa? Fathah. Kaidahnya dah seperti ini. Minal baiti. Sama nanti kalau man misalnya. Manil ustadu. Pertanyaan manil ustadu. Siapa ustadznya? Kan biasanya gitu kan. Atau misalnya ditanya manil mudarisu atau manil ladhi biasanya. Biasanya kebanyakan nanti kalau di durusul lughah manil ladhi kharaja minal baiti biasanya gitu. Jadi man itu bisa menjadi mani, kalau min bisa menjadi mina. Bisa dipahami? Oh, bisa Ustadz. Berarti tergantung kata asli setelahnya ya. Ya, sahih. Gitu, Bu. Ada lagi pertanyaan? Kalau apa nih Ustaz? Kalau min itu pasti jadi mina ya Ustaz? Ya, sahih pasti. Nggak bisa jadi minu nggak bisa. Begitu juga dengan man jadi mani gitu. Ya, sahih pasti jadi mani. Nggak bisa jadi manung atau mana, nggak bisa. Pasti jadi mani. Oh, udah Ya, itu patokan udah itu jadi Ustaz ya. kaidah secara menyeluruh dari bahasa Arab. Ya. Gitu ya. Jadi ada yang bisa berubah menjadi kasrah, bisa menjadi fathah, bisa di dhammah. Nanti kalau belajar kalau di jilid 2 insya Allah kita akan ketemu sukun bisa menjadi dhammah. Contohnya di Al-Qur'an banyak. Wa aktsaruhumul fasikun. Ya kan? Ada yang pernah dengar di ayat Al-Qur'an seperti itu? Aktsaruhum Anda ketemu aktsaruhum tapi di Al-Qur'an dibaca aktsaruhumul. Nah, gitu Bu ya. Jadi itu namanya kaidah apa Bu? Iltiqaus sakinain. Jadi dia berubah menjadi dhammah. Ada yang berubah menjadi dhammah, ada yang berubah menjadi kasrah, ada yang berubah menjadi fathah. Gitu ya. Sudah jelas? Insyaallah. Baik. Lanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Kita bertawasul kepada Allah dengan membaca al-basmalah. Selalu kita minta pertolongan kepada Allah kalau kita ini diberi kemudahan dalam belajar. Nggak mungkin kita bisa belajar kalau tanpa pertolongan Allah. Makanya kita memulai dengan basmalah. Ad-darsu al-khamisu. Pelajaran ke-5. Nah. Baik. Pembahasannya ada 3 di sini. An-nuqta al-ula, al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Al-mabahith, al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Kemudian yang kedua adalah ya harfun nidai wal munada. Jadi ya-nya ini adalah sama dengan harfun nida, dinamakan harfun nidai. Kemudian
kata setelah harfu nida itu dinamakan al-munada gitu Bu ya, yang dipanggil. Nanti akan kita pelajari. Pembahasan yang ketiga adalah hamzatul wasli. Hamzatul apa Bu? Wasli. Asli. Baik, nafsu ila an-nuqtah al-ula al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Di sini artinya secara bahasa itu adalah bersandar dan menyandarkan kepadanya. Jadi analoginya gini Bu. Kalau ada kursi yang patah, misalnya ini tembok Bu ya. Yang warna merah ini tembok. Kemudian yang warna biru ini ada kursi yang patah. Jadi ada kursi kan seharusnya ada misalnya ada 2 kaki misalnya kayak gini. Huruf H kan kursi kan biasanya. Gambar saya jelek gak apa-apa ya. Nah, kalau tidak ada kaki yang di sini, otomatis kan dia butuh sandaran kan Bu biar bisa berdiri. Ya nggak Bu? Nah, makanya di sini nanti dicontohkan yang patah ini kita anggap sebagai tanpa al dan tanpa tanwin. Nanti gitu kaidahnya, tanpa al dan tanpa tanwin, sehingga dia butuh sandaran untuk itu. Jadi yang patah ini yang hilang adalah al sama apa? Tanwin. Nanti kita akan bahas. Kitabun tambah Muhammadun sama dengan apa Bu? Tabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin berarti kitabu ini adalah kursi yang patah, Muhammadin ini adalah kata yang harus menyandarkan ke kursi tadi, ya kan? Sehingga bisa berdiri. Bisa dipahami? Analoginya seperti itu. Jadi di sini tanpa al dan tanpa tanwin, kebalik ya. Saya jelasin malah kebalik. Tanpa al dan tanpa tanwin di sini. Yang pertama, jadi dia butuh sandaran. Kata yang pertama itu butuh sandaran. Kalau dalam segi makna di sini adalah yang dimiliki, ya, benda yang dimiliki. Muhammadun sebagai apa? Pemiliknya, yang memiliki. Tapi apa kaidahnya hanya satu, dia itu pasti majrur. Ditarik Bu ya, seperti seakan-akan ada harfu jar sebelumnya. Seakan-akan ada apa Bu? Ada harfu jar sebelumnya. Jadi dia harus majrur. Ya, harus majrur. Kalau nama orang dia pakai tanwin. Kalau selain nama orang biasanya dia itu ada alnya dan dia tidak pakai tanwin. Berarti kasroh saja. Coba contoh yang yang pakai al gimana? Ini kita tentukan dulu mudhofnya di mana? Kitabu. Mudhof nilai yang mana? Muhammadin. Sudah paham kan analoginya gimana? Belum Ustaz. Bingung Ustaz. Bingung ya? Bingung. Bingung. Analogi malah bingung. Bingung Ustaz. Ya, saya ulangi Bu ya. Kan pada dasarnya di pelajaran 1 dan 2, 1 dan 3 Bu ya. 1 dan 3 itu semua kata ada tanwin. Yang pelajaran 1, 2 itu semua kata ada tanwin. Sedangkan kalau di pelajaran 3, Ustaz kok ini berarti kalau nggak pakai tanwin itu kan harus al. Kita kan sedang menjelaskan itu Bu ya. Iya. Ya, sedangkan kok ini saat ini kok bisa tanpa al dan tanpa tanwin. Nah, tapi dia butuh sandaran ke kata yang lain. Gitu Bu. Dia butuh sandaran ke kata yang lain. Berarti dia bersandar ke kata yang lain, kemudian kata yang disandarkan ini dia berubah menjadi majrur. Gitu Bu ya. Nah, tapi ini segi bahasa. Gimana? Kasroh. Iya, jadi kasroh benar.
Dan dari segi makna, artinya adalah kepemilikan. Buku itu yang dimiliki, Muhammad itu yang memiliki. Berarti bukunya Muhammad. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya pakai koma S. Books Muhammad gitu kan? Books Muhammad, gitu kan? Iya. Nah, jadi gitu. Secara makna seperti itu yang kita pelajari, Bu ya. Tapi bukan semua yang mudhaf-mudhafun ilaih semua adalah kepemilikan, bukan. Tapi ini yang kita pelajari baru yang kepemilikan saja. Gitu, Bu ya. Yang kita pelajari di pelajaran kelima ini artinya bermakna kepemilikan saja. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke contoh yang lain, yang selain nama orang ya. Nah, itu tabut tanwin indal idhofah. Apa artinya? Nahdifu at-tanwin indal idhofah. Kita menghapus tanwin ketika dia itu menyandarkan ke kata yang lain. Kita memudhafkan ke kata yang lain. Selanjutnya, kita nggak boleh mengatakan, bentar ya, Kitabun Muhammadin, nggak bisa. Nggak bisa kita katakan Kitabun Muhammadin. Jadi tidak boleh kita katakan Kitabun Muhammad. Harus Kitabu Muhammadin. Ya, silakan yang bertanya. Loh, kok diem? Tadi siapa yang mau bertanya? Bukan bertanya Ustadz, tadi Ustadz cepet banget yang apa tadi penjelasan. Yang nahzifu, Ustadz. Nahzifu artinya menghapus. Kita menghapus tanwin ketika apa? Menyandarkan, kita bersandar ke kata yang lain atau memudhafkan ke kata yang lain. Bu Kurnia tadi ya yang bertanya, gimana Bu Kurnia? Halo, nggak jadi bertanya. Mudhaf itu artinya menyandarkan ya Ustadz. Bersandar, mudhaf itu yang bersandar. Mudhaf ilaih itu menyandarkan. Kalau misalnya saya Bu ya, nggak kelihatan ya Ibu ya. Misalnya ini kan tembok kan, di belakang saya tembok. Nah, Kitabu itu saya, temboknya itu adalah Muhammad. Gitu ya, analoginya gitu. Kitabnya itu yang dimiliki, Muhammadnya yang memiliki. Jadi yang bersandar siapa di sini? Kitabnya atau Muhammadnya? Kitab. Nah, kitabnya. Gitu ya. Analoginya seperti itu. Dan Muhammadnya itu dibagaikan kayak tembok. Dia apa? Mudhafun ilaih. Dia disandarkan kepadanya. Dia disandarkan menyandarkan kepadanya. Ada lagi pertanyaan? Intinya Ibu nggak usah Apa bedanya dengan nggak usah pusing di bersandar dan disandarkan. Yang penting kata yang pertama itu adalah yang dimiliki. Intinya gitu ya. Kata yang kedua artinya yang memiliki. Intinya Yang gitu memiliki. Kalau Iya, masih iya, bingung bersandar dan tidak bisa, kalau masih bingung di situ. Nah, iya. Dan apa? Kaidahnya apa? Kalau yang dimiliki itu, benda yang dimiliki kaidahnya apa? Tidak boleh dan tidak boleh tanwin. Nah, gitu. Apakah bisa berubah harokat domahnya? Bisa, Bu ya. Kalau sebelumnya ada harfu jar. Nanti kita akan bahas di hiwarnya, ada nanti di hiwarnya. Jadi Kitabu Muhammadin bisa menjadi Kitabi Muhammadin kalau ada harfu jar sebelumnya. Misalnya Maktabul Mudarrisi. Nah, ini kalau ada contoh di pakai al setelahnya ya. Nah, di fu'al juga di sini. Al-Kitabu Muhammadin. Nggak boleh kita katakan apa, Bu? Al-Kitabu Muhammadin. Jadi harus hilangkan alnya, harus dihilangkan tanwinnya. Dan kata yang kedua kaidahnya apa? Harus majrur. Nggak boleh kita katakan Kitabun Muhammadun atau Al-Kitabu Muhammadun. Nggak. Kata yang kedua harus berubah menjadi Muhammadin, Kitabu Muhammadin. Dah, itu nggak boleh dirubah-rubah itu. Kalau mudhaf nilai. Nah, ini tanda jadi silang Ustadz. Muhammadinnya itu harus majrur. Harus Pak Ustadz, kok ini tanda silang udah bener kok ditanda silang, kenapa Pak Ustadz? Yang mana tanda silang? Ini sebelahnya.
Alkitabu Muhammadin. Ah, kan yang salah apa? Yang merah-merah, Bu. Yang salah merah-merah. Yang ada alnya ya. Alnya Nggak ada salah. alnya. Nggak ada Seharusnya alnya. Makanya disalahkan. Hmm. Kalau yang pertama gimana? Yang merah itu kan bun. Nah, seharusnya nggak ada tanwinnya. Tanwin. Nah, gitu. Nah, yang benar gimana? Yang benar yang di tulisannya gede. Kitabu Muhammadin. Muhammadin. Nah, ini yang benar. Yang benar itu yang ada di tulisan besar. Makanya ditulis gede, Bu ya. Itu yang benar. Itu halaman berapa sih Pak Ustaz? 47. 47. Ya, lanjut Bu ya. Ada pertanyaan? Nah, jadi nggak boleh kalau majrur, harus majrur. Nggak boleh kita katakan kitabu Muhammadun. Harus kitabu Muhammadin. Muhammadin. Dah harus Muhammadin. Nah, di sini dicontohkan lagi yaitu maktabul mudarisi. Dia bisa menjadi maktabi. Apa artinya maktabul mudarisi? Ada yang tahu? Meja Pak Guru. Meja Pak Guru. Guru. Meja bendanya, guru pemiliknya. Oh iya. Meja Pak Gu. Meja Pak Guru. Nah, mejanya Pak Guru, gitu ya. Jadi mejanya ini miliknya Pak Guru. Pak Guru. Mejanya Pak Guru, gitu kalau kita terjemahkan. Maktabul mudarisi. Jadi kalau kita tambahkan misalnya harfu jar sebelum maktab, misalnya adalah ala, nah berarti gimana? Berubah nggak menjadi maktabi atau tetap maktabu? Maktabi. Berubah Bu ya? Tabi. Nah, ala maktabil mudarisi. Mudarisi. Gitu ya. Nanti ada di hiwar insyaallah. Nah, di sini mudhofnya adalah maktabu. Itu benda yang dimiliki. Al-mudarisi berarti apa? Pemilik. Jadi dia pemilik sama dengan mudhofun ilai. Apa perbedaan yang sebelumnya Bu kitabu Muhammadin? Bedanya apa? Kalau yang sebelumnya itu apa? Nama orang. Nama orang itu kan nggak boleh pakai al Bu ya. Ya. Nah, nama orang nggak boleh pakai al. Masa kitabul Muhammadi nggak boleh. Nah, justru kalau kalau selain nama orang, profesi atau intinya yang akil selain nama orang Bu ya. Misalnya al-waladu menjadi al-waladi, ar-rajulu menjadi ar-rajuli, gitu ya. Maktabur rajuli misalnya seperti itu. Jadi harus pakai al. Kalau pakai al maka tanwinnya hilang. Bisa dipahami? Bisa. Kalau misalnya perempuan, Ustadz? Kita kan belum belajar mu'annas. Kita belum belajar mu'annas. Nanti aja, step by step Bu ya. Step by step. Ya, Ustadz. Kalau yang kita pelajari yaitu yang mu'annas baru jam Bu ya, yaitu sa'atul mudarisi misalnya. Gitu Bu ya. Jadi dia menjadi benda. Nah, kalau yang jadi yang pemilik ya nanti belum kita pelajari. Jadi masih yang jadi kata benda adalah sa'ah. Ada kata lain yang mu'annas yang kita pelajari kemarin? Enggak ada Bu ya. Baru sa'ah, baru sa'atun. Gitu ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini di mudhof dan mudhofun ilaih? Belum. Siapa yang belum? Coba ditanyakan apa yang belum paham. Belum ada Ustaz. Apa yang belum ada? Tadi udah nanya, sekarang belum ada. Maksudnya belum ada pertanyaan, kirain belum ada yang paham. Jadi saya agak panik tadi. belum ada, kirain belum ada yang paham. Ya, lengkap Bu ya. Ya lanjut ya. Nah di sini hati misalan indak. Coba siapa yang mau buat contoh? Yang diem-diem nih. Ada yang mau buat contoh? Ayo. Walaupun perempuan harus berani. Enggak ada kata-kata malu di belajar Bu ya. Memang perempuan terkenal pemalu. Tapi
Kalau untuk belajar. Qolamu Hamidin. Nah, Ustaz. qolamu Hamidin. Ini yang pakai okas ya, Mas. Stolzak Arkananta. Halo, assalamualaikum. Siapa namanya? Waalaikumsalam. Salah itu nih. Bu Yuka. Belum lah. Enggak, Ding. Arkananta siapa namanya? Nama aslinya siapa? Ini Mas Ustaz. Oh, Bu Berdiri. Nimas. Ya, baik. Jadi nggak ada pertanyaan nih, yakin? Kita ke kaidah setelahnya berarti. Ke kaidah setelahnya. Yaitu apa? Kaidah al-munada. Ini insya Allah mudah, Bu ya. Setelahnya ini mudah. Jadi memang kaidah mudhaf dan mudhafun ilaih ini kalau nggak fokus, kalau nggak paham dari sekarang, itu susah, Bu. Jadi saya mohon untuk dipahami dari sekarang. Jadi memang terkenal ya di pelajaran semester 1 ini yang paling susah kebanyakan adalah di mudhaf dan mudhafun ilaih. Selama saya ngajar, Bu ya. Semoga di angkatan ini enggak lah. Semuanya paham, Bu ya. Amin. 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 Al-munada. Al-munada artinya apa? Al-munada artinya adalah yang dipanggil. Al-munada artinya yang dipanggil. Baik. Al-munada kaidahnya gimana? Kalau ada ya itu adalah kita namakan harfun nida, Bu ya. Ditambah Muhammadun, yang dipanggil adalah Muhammad. Jadinya gimana? Ya Muhammadu. Jadi tanwinnya hilang. Semua nama orang yang ada tanwinnya kalau sudah dipanggil itu tanwinnya hilang. Gitu ya. Ya Muhammadu, ya Abbasu, ya Ammaru, ya Yasiru, gitu ya. Ya Jadi, Hamidu. ya Hamidu. Nah, di sini ya itu dinamakan harfun nida. Muhammadu dinamakan al-munada. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah kan? Ustaz, Harfun gimana nida kalau artinya nama apa, Ustaz? perempuan? Coba, yang nama perempuan gimana, Ustaz, Ustaz? kalau Fatimah, perempuan Bu. gimana? Iya. Nah, Ya kalau- Fatimatu. tetap, kalau yang perempuan tetap tidak bertanwin. Gitu, Bu ya? Oh. Oke. Yang asalnya ada tanwinnya, kalau ada yang manggil berarti tidak boleh pakai tanwin lagi. Kalau asalnya tidak bertanwin berarti yang kalau dipanggil tetap tidak bertanwin kalau dia dipanggil. Ada lagi pertanyaan? Nah, Tadi Ustaz nahdifu- harfun nida artinya apa, Ustaz? harfun nida, kata untuk memanggil, alat untuk manggil kata. Itu Ya, cuma pokoknya- ya Ustaz ya? Ya itu ya. Harfun nida Cuma tuh satu ya? ada banyak sebenarnya, ada 8 kalau nggak salah. Cuman yang dipelajari baru 1. Ya, ada 8. Saya ingat saya ada 8. Ya, inilah yang kita harus bertahap, Bu ya. Nggak boleh langsung berat 8 harfun nida kita bahas. Nah, nanti nggak selesai-selesai nanti hidup seluruh. Gitu, Bu ya. Yang kita pelajari dulu saja yaitu ya, nanti ada ai, nanti ada yang lain sebagainya, banyak, ada 8 jumlahnya. Jadi ya harfun nida Muhammadu al-munada. Tidak boleh kita mengatakan ya Muhammadun, ya Abbasun, itu nggak boleh. Ya, harus dihilangkan apa, Bu? Tanwin. Tanwin. Nahdifu artinya apa? Menghapus atau menghilangkan. Hapus. Nahdifu. Hamzatul wasal. Nah, ini sebenarnya penjelasannya panjang, Bu ya, tapi dengan berjalannya waktu nanti saya jelaskan kalau sudah masuk ke pelajaran ke-7 aja, karena pelajaran 7 paling dikit. Ini saya singkat saja, hamzatul wasal. Hamzatul wasal itu bentuknya sama dengan apa, Bu? Ada yang tahu? Dari segi bentuk. Alif. Alif saja. Alif. Oh, alif. Alif. Bentuknya sama seperti alif. Cuman bedanya apa? Kalau alif tidak mungkin di awal kata. Ya kan? Sedangkan hamzatul wasal, hamzatul wasal pasti di awal
kata pasti itu. Walaupun setelah al ya, walaupun dia itu setelah al. Al ini kan hanya huruf tambahan saja kalau al. Nah, di sini hamzatul wasal dari kata Ibnul Mudarrisi. Jadi kemarin banyak yang salah bacanya abnun, asmun, itu salah Bu ya. Yang benar apa? Ibnun. Jadi ada tanda kepala shad kalau ibu-ibu lihat di Al-Qur'an. Mana ya? Quran cetakan Madinah kan? Kalau yang Indonesia nggak ada. Indonesia nggak ada yang yang covernya emas, perak itu kan cetakan Indonesia kan Bu. Apa? Cetakan mana? Toha ya? Kayaknya di Kauman deh, Masjid Kauman. Jadi cetakan Semarang itu. Tahu kan Bu, Al-Qur'an yang covernya perak dan emas. Perak atau emas. Masih ingat ya? Itu Quran Legend. Kalau Quran Madinah ya bentuknya seperti ini. Hamzatul wasal dia ada kepala shad. Ini kalau untuk awal-awal kita masih ngasih tanda seperti itu, tapi pada dasarnya tanda itu hanya untuk membantu ketika kita membaca Quran biar tidak terjadi kesalahan. Nah, untuk bahasa Arab, untuk awal-awal ini memang dikasih, nanti seterusnya tidak bakal dikasih lagi. Gitu Bu ya? Bisa dipahami? Nah, jadi ada kepala shad di sini. Ada kepala shadnya. Iya, ada kepala shad. Nah, maka di sini menandakan adalah hamzatul wasal yang mana dia pasti yang kita pelajari ini pasti dibaca i. Pasti dibaca i. Ibnun ismun. Nanti ada lagi apa ya? Kayaknya ada 4 deh. Ya pokoknya itu dulu ya. Ibnun ismun. Ibnun sama ismun. Ada lagi pertanyaan? Nanti ada perbedaan di hamzatul wasal dengan lawan katanya nanti adalah hamzatul qat'i. Nanti panjang nanti kalau hamzatul qat'i. Sebenarnya yang sebelum ada pembahasan hamzatul wasal ini, ada pembahasan hamzatul wasal yang kita tidak ada disebutkan di slide ini atau di durusul lughah, yaitu apa? Hamzatul wasal pada di al. Al itu sebenarnya termasuk apa Bu? Hamzatul wasal. Dia dibaca di awal kalimat tapi di tengah kalimat tidak dibaca. Al-kitabu alal maktabi misalnya. Tapi ya kan al-kitabu itu kan di awal kalimat. Al-maktabinya itu kan di tengah. Makanya kita bacanya alal maktabi bukan ala al-maktabi kan Bu. Nah, jadi di situ sebenarnya adalah hamzatul wasal yang berbentuk al-qamariyah atau al-samsiyah. Kalau di sini Ibnul Mudarrisi ini di awal kalimat Ibnul Mudarrisi, tapi kalau sudah di tengah nanti ibnunya ini akan tidak dibaca. Misalnya aina Ibnul Mudarrisi, gitu Bu ya. Aina Ibnul Mudarrisi. Apa artinya aina Ibnul Mudarrisi? Di mana anak laki-laki itu? Anak laki-lakinya Pak Guru ya, anak laki-laki Pak Guru. Anak laki-lakinya. Nah, jadi aina benu bukan aina ibnu lagi, tapi apa? Aina benul mudarrisi. Gitu Bu ya. Coba kita baca dari ya Muhammadu dulu ya. Karena ba'di ya Muhammadu. Ayo. Ya Muhammadu. Ibnul Mudarrisi. Ayo. Ibnul Mudarrisi. Aina Ibnul Mudarrisi. Aina Ibnul Mudarrisi. Nah, gitu ya. Aina Ibnul Mudarrisi. Jadi ibnunya itu yang pertama dibaca, ibnu yang kedua tidak dibaca. Karena ada di tengah
kalimat. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ada 3 kaidah Bu ya. Kaidah yang pertama apa Bu? Mudhafun wa mudhafun ilai. Kemudian yang kedua apa? Harfun nida. Kemudian sama al-munada. Yang ketiga apa? Hamzatul wasli. Ya, hamzatul wasli. Gimana hamzatul wasli kaidahnya? Di awal kalimat tidak dibaca ya. Di awal kalimat dibaca, Kalimat dibaca, di tengah tidak dibaca. tidak dibaca. Tidak dibaca. Nah, di sini ada hiwar. Hiwarnya mungkin cuma 1 halaman saja. Ya, 1 halaman saja. Tapi nanti tamrinnya banyak. Tamrinnya banyak. Di sini ada Sa'id, Yasir, satu lagi adalah Ali. Ada 3 tokoh dalam hiwar. Ana qara'lakunna awalan wa antunna tasma'na wa tawbitna dhabtan kamilan. Ini kayaknya udah lengkap ya. Ya, saya baca aja ya, biar tahu cara bacanya gimana. Baik. Isma'na awalan. Dengarkan dulu Bu ya, nggak usah ditirukan dulu. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyu? Hadza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Gitu Bu ya cara bacanya. Baik, al-an. Pak, sebentar Pak Ustadz nanya, itu mudarisi apa Itu ada sebagian font. Ini masalah font aja Bu ya. Itu kalau kasrah itu kalau ada tasdid dan ada kasrah di dalam huruf tersebut. Jadi kasrahnya di bawah tasdid, bukan di bawah huruf. Nah, itu sebagian font. Ini masalah font saja. Nanti ibu-ibu kalau nulis secara manual, secara pakai tangan Bu ya. Jadi kalau nulis kasrah di bawah huruf saja nggak apa-apa Bu, nggak usah ikut yang ada di buku. Gitu Bu ya? Dipahami? Nah, ini hanya masalah font saja. Sebagian font memang seperti ini. Ada yang di bawah huruf, ada yang di bawah tasdid. Jadi makanya tetap saya baca I karena dia di bawah tasdid. Jadi patokannya di bawah tasdid. Kalau di atas tasdid dia fathah. Kayak Muhammadun itu kan fathah. Gitu Bu ya? Ya, Ustaz. Ya, jadi nanti kalau ibu-ibu mau nulis secara tulis dengan tangan, jadi pakainya apa? Di bawah huruf. Kalau kasroh di bawah huruf. Kalau fathah tetap di atas tasdid. Baik, al-an karena ba'di naqra jama'atan. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Ayo. Akitab. Kitabu Muhammad ya Yasiru. La hadza kitabu Muhammad. La hadza kitabu Hamidin. Ayo. La kitabu Hamidin. Naam. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyu?
Qalamu man hadza ya Ali. Hadza qalamul mudarrisi. hadza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul Mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Iya. Baik. Ahsantun. An uridu salasa talibatin liyaqra'na hadzal hiwara. Dari seperti biasa dari absen pertama. Bu Ustadz, Aciria boleh nanya, Said. Ustadz? Gimana? Mau nanya, Ustadz. Ya, tafadhali. Oh nggak, jadi itu Aliyu emang nggak pakai tan. Nggak jadi Ustadz. Oh Tadi ya. pikirnya pakai panwin. Enggak. Bu Enggak ya? Aciria hadirah. Hadirah Ustadz. Jadi Said ya. Adinda hadirah. Hadirah Ustadz. Jadi Yasir. Nah, ini Ajeng paling dikit. Hadirah Ajeng. Hadirah Ustadz. Jadi Ali ya. Dikit Ali. Enggak apa-apa lah. Yang penting ada. Coba tafadhol nah. Iqra nah. Kitabu Muhammadin haza ya Yasiru. La, haza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Wa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Wa alal maktabil mudarrisi. Qalamu man haza ya Aliyu? Hada qalamul Qalamul. mudarris. Qalamul. Terus buat Ciria. Aina hakibatul mudarisi? Hiya tahtal maktabi. Baik, ahsantunna jami'an qira'ah jamilah wa mumtazah. Ala nakhtu ila syarah ya. Kita ke penjelasan. Ini hiwarnya sedikit, alhamdulillah, tapi nanti tamrinnya lumayan banyak. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Nah, di sini ada mudhaf dan mudhafun ilaih. Mana mudhaf dan mudhafun ilaihnya? Mudhaf kitab. Nah, tapi sebelumnya maknanya apa dulu? Artinya apa dulu? Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Maknanya apa dulu? Apakah ini buku Muhammad Yasir? Ya Yasir. Apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir? Apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir? Nah, di sini ada mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi mudhafnya adalah kitabu. Mudhafun ilaihnya mana? Muhammad. Nah, kita singkat Bu ya. Mim itu mudhaf, mim hamzah itu mudhafun ilaih. Hadza ya Yasiru. Ini ada harfun nida. Mana harfun nidanya? Ya. Ya. Apa yang terjadi setelah ya? Tidak boleh tanwin. Kemudian la hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini bukunya siapa? Hamid. Bukunya Hamid. Mana mudhafnya? Kitabu. Hamidin sebagai apa? Mudhafun ilaih. Aina kitabu Muhammadin? Apa artinya? Di mana buku kitabnya Muhammad? Di mana bukunya Muhammad? Nah, di sini ada mudhafnya mana? Kitabu. Mudhafun ilaihnya? Nah, ini baru yang mudhafun ilaihnya nama orang semua Bu ya. Jadi harus pakai tanwin. Huwa 'alal maktabi hunaka. Ma makna?
Itu di atas kok itu? meja di sana. Di atas Huwa kok meja. dia di atas meja yang ada di yang ada di sana. Di sana. yang ada di sana. Huwa kembali kemana? Kitabu. Kitabu saja Bu ya, nggak perlu pakai Muhammad. Kitabunya saja. Jadi yang kita fokuskan adalah mudhofnya saja. Kata yang pertamanya itu. Kemudian alal maktabi hunaka. Di sini nggak ada mudhof nilai lagi ya. Ya. Gimana cara nentuin dia huwa atau hiya Ustaz terhadap benda? Kita harus tahu sebelumnya. Kita harus tahu kalimat sebelumnya. Kalau huwa di sini kita kembalinya kemana di sini? Ke kitab. Kitab itu mudzakkar, berarti pakainya huwa. Kalau seandainya nanti mudhofnya adalah misalnya sa'atu ya misalnya. Mudhofnya sa'atu Muhammadin. Aina sa'atu Muhammadin, berarti jawabannya nggak boleh huwa, tapi apa? Iya. Gitu ya. Bisa dipahami? Jadi tergantung pada mudhof, kata yang pertama atau kata yang dimiliki, benda yang dimiliki. Kita harus fokus bendanya itu, benda yang dimilikinya itu. Bisa dipahami? Tadi yang bertanya siapa? Nanda Ustaz. Nah, udah paham ya Bu Nanda? Belum Ustaz. Itu Jadi- kalau kitab kenapa laki-laki gitu Ustaz? Oh, gitu. Maksudnya penentuan terhadap bendanya itu Emang apakah kata dia benda laki-laki? mati itu tidak ada, sebenarnya tidak mempunyai jenis kelamin Bu ya. Tapi dalam bahasa Arab itu yang ada dilaki-lakikan, ada yang diperempuankan. Namanya apa? Mudzakkar muannats. Gimana caranya kita tahu kalau mudzakkar itu tidak ada tak marbutoh? Intinya tidak ada tak marbutoh sama sekali, itu pasti laki-laki Bu yang kita pelajari selama ini. Yang kita pelajari selama ini pasti laki-laki. Sedangkan kalau perempuan itu ada tak marbutoh. Gitu aja Bu ya Bu Nanda. Nah, Ustaz. Nah, sa'atun ada taknya di situ? Ada nggak Bu? Ada Ustaz. Ada. Ini untuk kata benda mati. Kalau untuk benda yang akil, kita lihat apanya? Jenis kelaminnya. Nah, contohnya bintun. Bintun itu apa artinya? Anak laki-laki. Bintun itu laki-laki. Perempuan. Anak perempuan. Berarti kalau ditanya Aina bintu Muhammadin, berarti jawabannya apa? Iya. Tapi jangan alal maktab. Masa? Nanti nggak sopan kalau alal maktab. Misalnya hiya fil fasli misalnya. Hiya fil fasli. Jadi kalau benda yang akil, yang berkaitan dengan manusia, itu memang sebagian nggak ada tak marbutohnya, sebagian nggak ada. Seperti ya bintun itu kan pakai taknya maftuha kan Bu, kayak baitun. Baitun maftuha apa marbutoh? Baitun Maftuha. Maftuha kan. Nah, sama kayak bintun, taknya maftuha. Tapi bintun kenapa muannats? Karena dia akil. Akil itu dilihat dari jenis kelaminnya. Karena dia hakiki. Muannasnya apa? Hakiki. Kalau di kata benda itu muannasnya adalah apa? Secara lafzi saja, secara lafadznya saja dia muannas. Jadi dia diperempuankan atau dia dilaki-lakikan. Jadi beda sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan kata benda tidak ada laki-laki perempuan kalau dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Arab ada. Ada. Jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terus, aina daftaru Ammarin? Apa artinya? Di mana buku tulis Ammar? Buku tulisnya Ammar. Mana mudhofnya di sini? Daftaru. Sahih. Mudhof nilainya mana? Ammarin. Ini masih nama orang mudhof nilai. Coba kita lihat di bawahnya. Huwa ala maktabil mudarrisi. Apa artinya?
Dia Dia di atas mejanya Pak Guru. Meja Pak Dia di Guru. atas mejanya Pak Guru. Berarti setelah ala, maktabu yang seharusnya maktabu berubah menjadi apa? Maktabi. Nah, tapi tetap kita anggap sebagai apa? Maktabu sebagai apa? Mudhof. Mudhaf. Al-mudarrisi menjadi mudhafun ilaihi. Baik. Kemudian Sa'id. Qalamu man hadza ya Aliyu. Nah, di sini juga pertanyaannya pakai mudhaf-mudhafun ilaih, Bu. Pertanyaannya juga pakai mudhaf dan mudhafun ilaih. Apa artinya qalamu man hadza ya Aliyu? Pena siapa wahai Ali? Pena siapa ini wahai Ali? Pena siapa ini wahai Ali? Jadi di sini kolamu ada alnya nggak, Bu? Ada. Nggak ada alnya. Ada. Tanwinnya ada nggak tanwinnya kolamu? Nggak Nggak ada. Berarti ini adalah Mudhof. mudhafun ilaihnya mana? Mudhafun ilaih di man. Jadi pertanyaan ini juga bisa menjadi mudhafun ilaih. Seperti apa, Bu? Misalnya Ibu mau menanyakan milik siapa dari meja, misalnya maktabu man hadza, gitu, Bu ya. Maktabu man hadza, atau menanyakan bolpen. Ini sudah bolpen. Kitabu, misalnya kitabun. Kita menanyakan milik siapa bukunya. Kitabu man hadza, gitu, Bu ya. Nanti ada latihannya. Jadi man-nya ini bisa menjadi apa, Bu? Mudhafun ilaihi. Baik, sekarang hadza qalamul mudarrisi. Ma mana? Ini penanya. penanya Pak Guru. Mana mudhafnya? Nah, kalau pertanyaannya man-nya itu adalah mudhafun ilaih, berarti mudhafun ilaihnya di Pak Gurunya, berarti milik Pak Guru. Berarti jawabannya di Pak Guru. Berarti Pak Gurunya sebagai apa? Mudhafun ilaihi. Nah, ini ada alnya, Bu ya. Karena apa? Bukan nama orang. Kalau bukan nama orang harus dikasih al, gitu ya. Berarti kalau dikasih al ada tanwinnya nggak, Bu? Tidak. Tidak ada. Jadi pakainya kasroh saja. Qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi. Nah, ini ada yang mu'annas lagi, Bu ya. Dikenalkan yang mu'annas lagi. Coba Bu Nanda, hakibah itu mu'annas atau mudzakkar, Bu Nanda? Hakibatu. Mu'annas, Ustaz. Mu'annas. Aina hakibatul mudarrisi, apa artinya? Di mana? Di mana tasnya Pak Guru? Tasnya Pak Guru. Nah, di mana tasnya Pak Guru? Mana mudhofnya? Hakibatu. Mudhofun nilainya mana? Al-mudarrisi. Nah, dia tahtal maktabi, apa artinya? Dia di bawah meja. Dia kembali kemana? Hakibatu. Jadi kita fokus ke mudhof Mu'annas. atau kata benda yang dimiliki, gitu, Bu ya. Jadi kita fokus kata benda yang dimiliki, yaitu apa? Mudhof, yaitu dia. Jadi kalau dia perempuan, hakibahnya perempuan, berarti pakai kata gantinya hiya. Kalau tadi daftaru perempuan atau laki-laki? Mudzakkar atau mu'annas? Jadi pakainya huwa. Sahih. Sampai sini ada pertanyaan? Ingat, Bu ya, setelah tahta ini juga seperti kayak harfu jar, Bu ya. Harus setelah tahta harus kasroh. Ada lagi pertanyaan? Tanya. Ya. Yang di ini Ustaz. Kok dibilang Ustaz? Yang tadi dulu. Apa? Yang di mana, Bu? Yang bacaan tadi Ustaz. Oh, hilang. Iya, tanyakan aja, Bu Ratna. Yang di
soal yang tadi Ustaz kan itu yang Sa'id yang Yasir huwa alal maktabi hunaka, terus yang Yasir yang bawahnya lagi huwa ala maktabil mudarrisi. Nah, terus Itu apa pertanyaan? yang di atas kan ada kan alal Ustaz, alal maktabi. Yang di bawah ala maktabi. Itu kenapa bisa kayak gitu Ustaz? Yang di atas ada alnya, di bawah kan nggak ada. Kalau setelah tahta ada alnya, setelah ala nggak ada alnya gitu Bu maksudnya? Enggak. Yang di Yasir yang pertama itu kan ala juga Ustaz. Ala juga ala maktabi unaka, yang di bawah Yasir yang di bawah itu ala maktabi. Kok yang pertama tuh ada alnya Ustadz, yang kedua yang di bawahnya itu nggak ada alnya gitu. Nah, apa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab di sini? Yang ada alnya bukan kepemilikan. Nah, sahih. Al-maktabi nggak ada pemilikan di sini. Nah, di sini dia bukan mudhof. Kalau yang kedua, Yasir yang kedua, ala maktabil mudarisi. Nah, ini kok nggak ada alnya Ustaz? Nah, karena setelah maktabi ada yang memiliki. Maktabunya itu dimiliki, al-mudaris itu yang memiliki. Jadi otomatis dia sebagai mudhof. Kalau mudhof tidak boleh al, tidak boleh tanwin. Gitu Bu ya, Bu Ratna. Nah, Ustaz. Jadi kalau yang pakai al dia berarti bukan mudhof Bu ya, nggak ada kata kepemilikan di situ. Kalau yang nggak pakai al, nah berarti dia dan tidak ada tanwin, berarti dia apa? Nah, dia mudhof. Dia benda yang ada kata kepemilikan. Baik, at-tamrin al-awal. Coba. Ini gampang sekali nih. Setelahnya dari Bu Andia. Tafadhali. Nomor 1. Coba dijawab. Aina kitabu Muhammadi? Huwa alal maktabi. Yang tadi ya Ustaz. Huna. Nah, gitu. Huwa alal maktabi saja nggak apa-apa. Diingat-ingat Bu ya. Coba Bu Delima. Nomor 3. Apa dua Ustaz? Aina daftaru Ammarin. Nomor 2. Delima hadirah Bu Delima? Hadirah Ustaz. Ya. Apa jawabannya? Aina daftaru Ammarin. Ammarin. Huwa. Huwa ala. Sama, alal maktabi hunaka. Huwa alal maktabi ini juga apa? Mudarisi. Alal mudarisi, ya betul. Coba dijawab Bu Delima. Huwa ala maktabil. Huwa ala maktabil mudarisi. Nah, gitu. Huwa ala maktabil mudarisi. Terus nomor 3, Bu Ratna yang tadi nanya ya. Tafadhali. Aina haqibatul mudarisi? Aina haqibatul mudarrisi? Hiya. Naam, hiya sahih. Hiya tahtal maktabi. Masya Allah. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Adif al kalimat al ula ila tsaniyah. Coba diharakati Bu ya. Aldifil kalimat al ula ila tsaniyati. Apa artinya? Mudhofkanlah kata yang pertama ke kata yang
kedua, mudhof kanah. Jadi apa? Sandarkanlah kata yang pertama ke kata yang kedua. Ini ada contohnya Bu ya. Kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Maktabun al-mudarrisu menjadi maktabul mudarrisi. Coba dari Azura. Siap Azura? Insya Allah Ustaz. Nah, satu baris langsung. Ini per baris nggak ya? Oh enggak. Ya, satu-satu aja nggak apa. Langsung jawab. Dari kanan ke bawah. Qalamun hamidun jadinya apa? Qalamun hamidin. Hamidin gitu ya. Ya Ustaz. Fatimah, hadirah? Halo Fatimah? Udah 3 pekan Fatimah nggak ada kabar. Ya lanjut. Bu Gita, hadirah? Hadirah Ustaz. Tafadhali, baitun abbasun jadinya apa? Baitu Abbasin. Naam, ahsanti. Terus Bu Iko, hadirah? Hadirah Ustaz. Naam. Gurfatun aliyun. Gurfatu aliyin. Naam, ahsanti. Bu Maharini, Bu Hamar, Bu Kurniati dulu. Ayo, Bu Kurniati hadirah? Halo, Bu Kurniati. Nggak ada ya? Bu Maharini hadirah? Hadirah Ustaz. Ya, tafadhali. Daftaru Sa'idin. Daftaru Sa'idin, sahih. Terus Marisa izin Bu Martini hadirah? Bu Martini? Nggak ada ya? Bu Nanda langsung. Mindilun yasirun jadinya? Mindilu Yasirin. Nah, mindilu yasirin. Ahsanti. Kemudian Bu Nani hadirah? Hadirah Ustaz. Tafadhali, komisun ammarun. Komisu Ammarin. Naam, ahsanti. Komisu ammarin. Kemudian Bu Nimas hadirah? Hadir Ustaz. Naam, tafadhali. Sarirun khalidun. Sariru Khalidin. Khalidin. Panjang. Khalidin. Naam, Khalidin. Ahsanti. Khalidin. Kemudian Bu Nunung izin, Bu Nur Haidah hadirah? Halo Bu Nur Haidah? Nggak ada kabar. Reza Putri, coba. Miftahun al-baitu. Tahul baiti. Naam, ahsanti. Burian. Dukanun at-tajiru. Dukanut tajiri. Naam, ahsanti. Bu Siti, tafadhali. Baitul Muhandisi. Naam, baitul muhandisi. Bu Tanya. Ismun al-waladu. Halo Bu Tanya. Ya Ustaz. Ya, tafadhali. Ismun al-waladu. Ismul waladi. Naam, ahsanti. Terus Bu Titik, tafadhali. Kitabu Allahi. Nah, langsung aja kitabullahi coba. Kitabullahi. Jadi Allah itu termasuk al Bu ya. Al yang nggak bisa dihilangkan. Kitabullahi, jadi langsung. Kemudian Bu Asroha.
Halo, Bu Asroh. Iya Ustadz, putus Nah, nyambung sinyalnya. ya. Coba bintun atau bibu jadinya. Bintut tabibi. Nah, bintut tabibi. Sahih. Terus Haida. Bu Yuka. Oh, Bu Nur Haida ada hadir ya? Ya, coba Bu Yuka. Miftahus sayyarati. Nah, miftahus sayyarati. Ahsanti. Bu Nur Haida hadir loh? Hadir loh. Nah, langsung aja baca baca saja Bu ya. Di baris pertama semuanya, baris pertama saja. Babul. Itu saya. Gimana? Yang mana Pak? Tamrin 3, tamrin 3. Gitu. Tamrin 3, Ibu nggak lihat layar ya? Babul madrasati. Ya, Imarul rojuli. Bintu Hamidi. Sayyaratul mudir. Mudiri. Amai. Yang lengkap Bu, yang lengkap Bu. Halo. Tolibin. Halo Bu. Ya, halo. Bacanya yang lengkap Bu ya, jangan sayyaratul mudir. Mindilu ammar, salah. Harus lengkap. Kita masih mustawa awal. Jadi ulang lagi apa Ustaz ya? Babul babul madrasati. Nah, Himarul rojuli. Bintu ya rojulin. Bintu Hamidin. Panjang pendeknya Bu. Sayyaratul mudiri. Coba ulangi. Sayyaratul mudir. Halo Bu. Mindilu ammarin. Ismul talibi. Baitullahi. Fi kitabillah. Min baitil mudarrisi. Alal maktabil mudiri. Udah Bu. Baris kedua. Baris kedua coba dibaca yang belum Bu Desi ya. Baitullahi. Baris kedua, Baitul. Udah Bu, Bu Nur Haida udah Bu, cukup. Bu Desi, ayo. Baitullahi. Naam. Fi kitabillahi. Naam. Min baitul mudarri. Oh, min baitu. Min baitil. Nah, mudarrisi. Naam, ala maktabil mudiri. Naam, ahsan. Nah, banyak sekali nih. Coba Bu nomor 1, diulangi dari Bu Evi. Coba ya Bu, dari Bu Evi ya. Hadirah Bu Evi. Ya Ustaz. Nah, nomor 1, coba dibaca. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Nah, huwa ba'idun. Ini kalau nggak ada gini Bu ya, cara bacanya. Kalau nggak ada yang menyebabkan atau nggak ada kata kepemilikan, jadi dia dibaca tanwin pada dasarnya. Pokoknya dibaca sesuai pada dasarnya. Kalau nggak ada kepemilikan berarti kalau nggak ada al berarti dia harus tanwin. Kalau ada al berarti dia nggak boleh tanwin. Gitu aja Bu ya. Kalau ada pemilikan ya dibaca seperti mudhof dan mudhofun ilaih. Nomor 2 coba dari Bu Aciria lagi. Al-Qur'anu kitabullahi. Naam, Al-Qur'anu kitabullahi. Tapi nadanya kurang ya. Coba Qur'annya nadanya enggak pertanyaan ini. Coba ulangi. Oh iya. Al-Qur'anu kitabullahi. Kitabullahi. Sahih. Nomor 3 Bu Adinda. Halo Adinda. Enggak ada?
Tadi live kayaknya Ustaz gangguan mungkin. Ya, Ajeng. Hadirah. Hadirah Ustaz. Ya, coba nomor 3. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu Baitullahi. Nah, Baitullahi. Terus nomor 4. Andiyah, Bu Andiyah. Muhammadun. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama Rasulullahi. Nah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu enggak berubah Bu ya. Selamanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak bakal berubah. Ini doa Bu ya. Jadi harokat terakhirnya enggak bakal berubah. Terus Bu Ratna, Bu Delima. Hadirah Bu Delima? Hadirah Ustaz. Coba khorojal mudarrisi. Khoroja apa khoroja? Bukan kepemilikan kan? Bukan benda yang dimiliki. Tapi dia katakan ja. Khorojal mudarrisu min ghurfatil. Masyaallah. Sahih. Min ghurfatil mudir. Nah, mudiri mudiri. Nah, sahih. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Apa artinya? Pak guru keluar dari kamar atau dari ruangan Kepala sekolah. kepala sekolah. Kepala sekolah. Keluar. Terus. Bu Ratna. Ayo, Bu Ratna. Halo. Iya, 4. Nah, ada baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Masya Allah, sahih. Hada baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Nah, terus ba'daha Az-Zura. Hadirah? Hadirah Ustaz. Tafadhali nomor 7. Ibnu benar Ustaz. Ibnu Ammarin. Naam. Toh. Tolibun. Wa benu. Nah, kalau ibnu di tengah berarti wa benu Yasirin tajiri. Tajirun ron rin. Afwan Ustaz. Tajirin. Kok tajirin? Apa dia kepemilikan? Enggak ada kan? Kembali ke asalnya. Dia domah tanwin. Tajirun. Nah, Ibnu Ammarin talibun wa benu Yasirin tajirun. Jadi kembali ke asal ya, kalau enggak ada apa? Enggak ada kepemilikan. Jadi di sini artinya apa? Anaknya Ammar itu seorang pelajar dan anaknya Yasir seorang pedagang. Gitu Bu ya? Bisa dipahami? Coba Bu Gita. Nomor 8. Baitul Mudarrisi. Ba'idun wa baitut baitut Qaribi. Qaribi. Sama kayak Ba'idun gimana? Qaribun. Nah, apa artinya di sini? Rumahnya Pak Guru jauh dan rumahnya pedagang dekat.
Nah, jadi kalau nggak ada kepemilikan, udah langsung ke tanwin aja, domah tanwin. Terus Bu Iko, nomor 9. Ya Ustaz. Haza maktah Mif. miftahus sayyarati. Naam. Aina miftahu Baik. Nah, baiti. Gimana? Aina miftahul baiti. Naam, sahih. Hada miftahus sayyarati, aina miftahul baiti. Ini kunci mobil. Mana kunci rumah? Nah, gitu ya. Terus, Bu Kurniati hadirah. Nah, tafadhali iqra'i raqam 10. Man anta ya waladu. Ya waladu ya, tanpa tanwin karena ada ya-nya. Ya waladu. Man anta ya waladu. Ana benu. Ana bnu abasin. Abbasin. Sin. Sahih. Man anta ya waladu, ana banu Abbasin. Saya anaknya Abbas. Baik, rakam 11. Bu Maharini hadirah. Hadirah Ustaz. Tafadhali. Wa banu man huwa. Wa banu Khalidin. Nama orang harus pakai tanwin. Khalidin. Nah, wa banu man huwa banu Khalidin. Dia anaknya siapa dan dia anaknya siapa? Dia anaknya Khalid. Bu Mahari ini enggak ada ya? Hadirah Ustaz. Coba. Udah ya tadi ya Bu Martini. Udah. Bu Martini hadirah? Enggak ada ya, Bu Martini, Mudita enggak ada. Bu Nanda langsung. Coba. Aina masjidu. Aina masjidu Rasulullah. Rasuli. Ini kan masjidnya Rasul. Berarti apa? Rasuli. Aina masjidu Rasulillah. Rasulullah. Betul nih tadi. Ya maaf Ustaz. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kok wasallam? Selamanya salama, Bu. Sallallahu alaihi wasallam ya, enggak pernah salami. Ya, terus huwa fil madinatil madinatil munawwarati. Sering dengar Madinah Munawwarah kan, Bu? Iya. Nah, apalagi yang sudah haji, yang sudah umroh. Masa susah baca Madinah Munawwarati? Ya nggak apa, masih latihan. Ini di buku ibu-ibu wawunya ada tasdid nggak? Munawwarah. Enggak. Ada Ustaz. Nggak ada. Yakin nggak ada? Nggak ada. Oh, banyak banget nih pelajaran keempat kesalahannya. Saya ada Ustaz. Oh, ada. Ya, baik. Di buku saya ada tas itu. Oh, ada berarti. Nomor 13, Bu Nanda udah? Udah Ustaz. Bu Nani, coba Bu Nani. 13. Halo Bu Nani. Di mute tadi, maaf. Oh ya, coba Bu Nani.
Bintu bintu Hamidi fil madrasati fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Fil jami'ati. Nah, anaknya Hamid di sekolah dan anak perempuannya Muhammad di kampus di universitas. Bu Nimas, tafadhali ismul. Ya, Ustaz. 14. Ismul mudarrisi. Ismul mudarrisi. Mudarrisi. Sa'idun wasmul muhandisi wasmul muhandisi muhandisi apa? Khalidin. Khalidun. Nama kan Khalid kan bukan kepunyaan, bukan yang dipunya juga. Nah, makanya Khalidun. Ismul mudarrisi berarti nama pak gurunya Said, nama insinyurnya siapa? Khalid. Kemudian Bu Nunung, ini Bu Nur Haida lagi coba nomor 15. Paling dikit. Amut. Suaranya sinyalnya. Halo, Bu Nur Haida. Ya, halo. Silakan. Nomor 15. Yang 15 ya. Ammut talibi. Ya. Ammut talibul ganiyun. Talibi Bu ya, karena dia mudhafun ilaih, dia yang mempunyai am. Oh iya. Berarti apa? Pamannya siswa itu apa? Goni, kaya. Terus kaya. Nah. Reza Putri nomor 16, coba. Ya, Ustaz. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Masya Allah, sahih. Mughlaqun. Apa artinya? Babul masjidi maftuhun, pintu masjid terbuka dan pintu sekolah sekolah. Terus Burian nomor 17, jangan mau kalah, ini dikit harus benar ini. Qalu Hamidin fakirun. Baik, ahsanti. Pamannya Hamid fakir. Bu Siti. Coba Bu Siti. Nomor 18. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Masya Allah, ahsanti. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Bu tanya. Nomor 19. Ibnu. Halo, Bu tanya. Nadira, Bu tanya. Ganti ya. Bu Asroha, Bu Titik dulu, Bu Titik. Afwan Ustaz. Bu tanya coba 19. Ya. 19 ya? Ya.
ibnu man anta. Naam, sahih. Ana banu. Ana ibnul Ana benul. Langsung aja. mudarrisi. Langsung, Bu. Ana benul. Ana ibnul mudarrisi. Ibnu nggak dibaca I. Langsung ke ba. Ana benul. Ana benul. Oh ya. Oh, di tengah-tengah ya. Ya. Ana benul mudarrisi. Naam, ahsanti. Terus nomor 20, Bu Titik. Aina kitabu. Kalbu. Kok kitabu? Kalbu. Jauh banget. Aina kalbu. Aina kalbu. Huwa. Tahtas sayyarah. Sayari. Sayari. Sayyarah. Roti. Biasanya kucing yang dibawa mobil. Ainal kitu huwa tahtas sayyarati. Kalau anjing biasanya di rumah biasanya. Ya kan? Biasanya anjing di rumah kan. Baik, al-an naqtu ila tamrin ba'daha. Kita ambil waktu sedikit, Bu ya. 2 menit lagi kita selesai. Mungkin ini buat PR sekalian aja, Bu ya. Tamrin 5 buat PR tambahan sama tamrin 6. Siap? Tamrin 5 dan 6 Siap, insyaallah Ustaz. Dijadikan PR. Gimana tamrin 5? Coba kita lihat. Kawin jumalan mufidatan. Dari Rokati, kawin jumalan mufidatan bimal ilfarogi fima yali. Udah belum? Kawin jumalan mufidatan bimal ilfarogi fima yali. Di buku ibu-ibu halaman berapa? Halaman 53. Halaman 53. Nanti silakan dikasih tahu, Bu ya. Semua halaman 53 dijadikan PR. Siapa yang mau kasih tahu? Halo. Ya Ustaz. Siapa yang mau kasih tahu? Kasih tahu apa? Kasih tahu siapa Ustaz? Kasih tahu di grup aja. Oh. Masalah PR. Nah, jadi apa artinya kawin? Kawin itu artinya adalah susunlah. Nah, bukan kawin kita bahasa Indonesia, bukan kawin-kawin, bukan. Tapi susunlah kalimat-kalimat yang lengkap dengan mengisi apa? Dengan mengisi yang ada di titik-titik, yang ada di kosong ini, ya, yang ada di titik-titik berikut ini. Jadi disuruh ngisi apa ini, Bu? Ada yang disuruh ngisi mudhof dan ada yang disuruh ngisi mudhofun ilaih. Jadi tergantung. Nah, kalau di sini kan nomor 1 saya kasih contoh, Bu ya. Nomor 1 yang paling gampang disuruh ngisi apa, Bu? Mudhof atau mudhofun ilaih? Mudhof. Berarti di situ tidak boleh tanwin dan tidak boleh pakai al. Berarti gimana? Babul baiti mughlaqun. Gitu ya. Apakah ada jawaban yang lain? Nah, mungkin nggak ada ya. Ada yang jawabannya cuma 1, ada yang jawabannya ada yang banyak. Nanti silakan diisi. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami yang tamrin 5? Bisa, insyaallah Ustaz. Tamrin 6 gimana? Sahih at-tarkibat at-taliyah. Sahih at-tarkibat at-taliyata. Sahih at-tarkibat at-taliyata. Apa artinya? Benar. Nah, perbaikilah. Benar. Benarkanlah, nanti semuanya dibenerin lagi. Tidak salah dibenerin, enggak. Perbaiki. Perbaikilah apa? Kata-kata atau susunan kata berikut ini. Susunan kata berikut ini. Kita sudah belajar mudhof dan mudhofun ilaih, maka dibuat kaidah seperti ini. Gitu, Bu ya. Ini adalah kata susunan kata yang salah, maka dibuat susunan kata mudhof dan mudhofun ilaih yang benar. Gitu, Bu ya.
Nah, kayak al-qalamu kok mudhof ada alnya di sini. Nah, ismul walada kok ismul walada seharusnya apa? Nah, gitu Bu ya. Bisa dipahami? Halo? Nomor 6 ada pertanyaan? Tadi Harus yang diperbaiki ya. tamrin 5 gimana Ustadz? Nomor 5 mengisi, tamrin 5 kan maksudnya? Iya. Mengisi antara mudhof atau mudhofun ilaih. Salah satunya di situ. Nah, Ibu pahami kata per kata di situ. Oh, ini disuruh mudhofun ilaih ini. Oh, berarti disuruh mudhofun ilaih. Berarti hanya dimajrurkan saja kalau mudhofun ilaih dan dikasih al kalau nama orang. Tidak boleh pakai al. Gitu aja. Bisa dipahami? Kalau jawabannya mudhof, oh berarti tidak boleh al, tidak boleh tanwin. Gitu ya. Itu disuruh melengkapi titik-titik itu antara mudhof atau mudhofun ilaih. Jadi antara keduanya ini. Jadi enggak dua-duanya disuruh ngisi dua-duanya enggak. Tapi antara mudhof atau mudhofun ilaih. Gitu Bu ya. Nah, ada pertanyaan lain? Ini udah 9:30. Masya Allah ini kita lebihkan 15 menit Bu ya. Berarti kita belajar 2 jam kurang 15 menit. 2 jam kurang 15 menit. Ada pertanyaan? Ustadz mau nanya. Ya, tafadhol. Kalau kan untuk nama orang nggak boleh pakai al. Contohnya Muhammad tadi kan Ustadz. Kalau nama daerah gitu? Sama, nggak boleh al. Tergantung sih daerah yang mana. Kalau Cina kan pakai al. Kalau Filipina pakai al. Tergantung daerahnya sih Bu. Jadi nggak semua daerah itu kita menghakimi dengan satu kata tersebut, enggak. Jadi tergantung daerahnya. Gitu Bu ya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan dulu pelajaran kita. Saya akan bacakan absen.